Pelabuhan menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Arus bongkar muat barang ekspor impor jadi prioritas agar roda perekonomian berjalan lancar. Hal ini yang menjadi salah satu fokus dari PT Pelindo II atau IPC dalam menjalankan bisnisnya yang sekaligus menunjang perekonomian nasional. Pelayanan bongkar muat menjadi kunci peningkatan kinerja seperti dwelling time atau durasi bongkar muat peti kemas yang harus efisien dan cepat. Pembangunan infrastruktur penunjang pelabuhan hingga perbaikan pelayanan finansial di pelabuhan. Salah satu yang menjadi prioritas IPC adalah digitalisasi. Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengaku, langkah digitalisasi ini untuk meningkatkan pelayanan di pelabuhan. Namun, dalam langkah digitalisasi, perlu ada penyamaan pemahaman shifting bisnis dan perbaikan manajemen bisnis untuk menyesuaikan perencanaan perubahan ke digitalisasi. Dan yang kedua adalah bagaimana mencoba untuk shifting suatu bisnis proses. Ini yang mungkin salah satu adalah digitalisasi. Bahwa namanya digital tersebut itu harus kolaborasi antara company dan juga dengan stakeholder. Istilahnya saya itu adalah how to create digital business. Itu harus kolaborasi antara enterprise dan juga stakeholder. Stakeholdernya harus berpindah ke digital stakeholder, tapi juga company juga menjadi digital company. Efisiensi lain yang dilakukan diantaranya menekan waktu pengerjaan teknis maupun non-teknis pelayanan. Arif mencontohkan, pelayanan teknis oleh petugas dahulu sering menjadi masalah. Lantaran seusai pengerjaan, laporan yang diperlukan user tak langsung dibuat. Kebiasaan ini diubah untuk mempersingkat waktu pelayanan. Sehingga, pengguna jasa bisa gunakan waktu lebih untuk perjalanan logistik. Hal lain yang tengah dibangun untuk pengoptimalan pelayanan adalah pembangunan infrastruktur penunjang pelabuhan. Salah satunya adalah pembangunan tol Kalibaru Cibitung Cilincing yang menjadi penghubung jalan tol langsung dari pusat industri ke pelabuhan Tanjung Priok. Progres pembangunan tol tersebut diakui sudah mencapai 85%. Diharapkan dengan adanya tol ini dapat mempercepat waktu dan mengurangi jarak tempuh logistik. Sekarang jalan tolnya Cibitung Cilincing itu sudah hampir mungkin 85%-an mungkin ya. Tanah di Bekasi sudah rampung, terus tanah Jakarta ini tinggal sedikit lagi. Yang kita harapkan di 2021 sudah beroperasi. Itu seperti itu. Selanjutnya NPA ini kita lagi komunikasi dengan teman-teman KBN karena sebagian tanahnya di teman-teman KBN. Kita juga komunikasi dengan mereka. Lineman juga lagi dibentuk. Kita harapkan tahun ini sudah mulai start dari konstruksi tersebut. Mungkin sekitar 2 tahun bisa jadi. Pandemi COVID-19 sempat memukul lalu lintas bongkar muat di IPC. Namun, seiring berjalannya pemulihan ekonomi, lalu lintas bongkar muat mulai kembali bergairah. Peningkatan ini diharapkan bisa berlanjut dan Arif berharap pandemi cepat berakhir agar aktivitas perekonomian kembali normal. Dan saya berharap COVID segera selesai, jadi kita menjalani hidup back to normal lagi. Dan saya harapkan traffic juga semakin bagus, karena sebagai gambaran di kuartal pertama 2021 ini lebih besar, lebih bagus daripada 2020 sebelum COVID. Sekitar 6%. Jadi there is a hope. Dan saya kemarin ngobrol sama teman dari Jepang, dia bilang Indonesia the way handle COVID ini, dia bilang oke ini. Oke dia. Paling enggak kalau saya baca berita mungkin di India, di Amerika Latin itu kan luar biasa ekstrim. Kita ini relatif lebih bagus. Kecepatan pemerintah mengambil keputusan untuk vaksin ini yang menurut saya itu diapresiasi, itu luar biasa itu.